Nah, kata Ibnu Abidin, fal madhabu huwa ma rajjahahu al-masyayikh. Maka yang dijadikan sebagai pendapat resmi adalah apa yang telah ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Ya, jadi walaupun bertentangan dengan zahirul riwayah, tapi kalau sudah dirajihkan oleh ulama Hanafiyah sendiri, maka itulah yang dianggap rajih, itulah yang dianggap resmi. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa mubaraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ayub Subandi membersamai Anda dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam, dan masih perbincangan kita atau pembahasan kita tentang fase paripurna daripada mazhab Hanafi. Ini adalah bagian yang kedua, dan ini adalah fase yang ketiga, ya. Fase pertama, kedua, dan yang ketiga, di mana di fase ini pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan dua kaedah yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam mazhab Hanafi dan fikih Islami secara umum, di mana dua kaedah ini yang telah ditekankan oleh imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, begitu juga dengan ulama senior dalam mazhab Hanafi dalam penentuan mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat di dalam mazhab. Dua kaidah yang kita sudah jelaskan, yang pertama adalah di mana Al-Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi, bahwasanya jika hadis itu sahih maka itulah madhabku. Dan bagaimana memahami perkataan beliau ini kita sudah jelaskan. Kemudian kaidah yang kedua yang juga dinukil dari Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, mereka mengatakan bahwa la yahillu li ahadin an yuftiya bi qaulina hatta ya'lam min aina qulna, bahwa tidak boleh seorang pun berfatwa dengan pendapat kami sampai mengetahui dari mana kami katakan pendapat itu, dari mana dalilnya atau apa dalilnya. Ya. Dan bagaimana memahaminya, ini juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi sebagai kesimpulan, ya, apa yang telah kita jelaskan yang lalu, bahwasanya bahwa pendapat yang resmi di dalam mazhab Hanafi itu ada dua. Pertama, ma huwa sahihun dirayatan, ya, adalah pendapat yang sahih dalam penukilannya, dirayah, wa huwa alladhi nahadha daliluhu, ada pendapat yang sudah jelas dalilnya, ya, wa qawiyat hujjatuhu wa ta'liluhu, begitu juga dengan hujjah-hujjahnya, alasan-alasannya itu adalah sangat kuat, ya, mimman kana suduruhu wa yang kana suduruhu, dari manapun ulama mazhab Hanafi yang mengatakan selama dia adalah dalilnya kuat, maka itu adalah mazhab Hanafi, itu yang resmi sebagai mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua adalah wa ma huwa sahihun riwayatan, pendapat ulama Hanafiyah yang sahih, yang resmi, yang diriwayatkan secara kuat, ya, atau secara valid, li thubutihi anil qaili bihi bisanadin sahih, artinya pendapat itu memang benar-benar diriwayatkan dari ulama mazhab
atau imam mazhab Abu Hanifah misalnya dengan jalur yang valid, ya, baik secara mutawatir atau secara masyhur atau secara ahad atau dengan jalur tersendiri. Nah, di sini disebutkan wala yang bagi an yu'dal anid dirayati idza wafaqatha riwayah. Maka pendapat-pendapat ulama Hanafiyah yang benar-benar sesuai dengan dalil, ya, kemudian didukung oleh kesamaan pendapat ulama Hanafiyah lainnya yang sanadnya valid, yang jalurnya valid, maka ini adalah pendapat yang resmi di dalam mazhab Hanafi. Baik. Kemudian bagian yang kedua, ya ini sebagai apa namanya? Sebagai kesimpulan daripada penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita pindah pada dhawabit al-madhab, ya, yaitu dhawabit. Apa itu dhawabit? Dhawabit adalah jamak daripada dhabit, yaitu batasan-batasan, di mana harrara ulama Hanafiyah al-mutaakhirun, ulama Hanafiyah generasi akhir, mereka telah menetapkan wa fi muqaddimatihim alimul madhab fi asrihi Ibnu Abidin, mereka menetapkan, dan di antara ulama Hanafiyah itu adalah Ibnu Abidin, ya, ulama yang sangat terkenal dari kalangan generasi terakhir Hanafiyah. Beliau menetapkan dhawabit atau menetapkan semacam aturan, batasan, allati yumkinu tatbiquha li tahdidi al-qawl ar-rajih al-mu'tamad fi madhhabi Abi Hanifah, dalam menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Wa yumkinu ijaz hadhihi ad-dawabit fi ma ya'ti, dan kita bisa simpulkan batasan-batasan itu, aturan-aturan itu sebagai berikut. Yang pertama, al-muttafaq alaihi min zahiri ar-riwayah wa huwa al-madhhab. Maka yang pertama, aturan yang pertama dalam menetapkan pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi adalah ketika pendapat itu adalah pendapat yang disepakati dari kitab-kitab zahirur riwayah, kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang 6 itu, ketika itu sudah disepakati, maka itulah mazhab, ya. Wa illam yusarrih al-ulama'u bi tashihihi wa i'timadihi, walaupun misalnya tidak ada ulama Hanafiyah mengatakan bahwa inilah pendapat yang mu'tamad, ya. Tidak ada ulama Hanafiyah yang memberikan komentar misalnya inilah pendapat mu'tamad, pendapat yang resmi. Selama pendapat ini adalah pendapat yang sudah disepakati oleh Hanafiyah, ya, dan pendapat ini ada dalam kitab-kitab Zahirul Riwayah karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang 6 itu, maka, ya, inilah yang diresmikan sebagai mazhab Hanafi. Lakin idza rajjaha al-masyayikh qaulan ghaira zahiri riwayah. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika justru ulama mazhab Hanafi ternyata menguatkan pendapat selain daripada yang ada dalam zahirul riwayah, yang ada dalam 6 kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, kata Ibnu Abidin, fal madhhabu huwa ma rajjahahu al-masyayikh. Maka yang dijadikan sebagai pendapat resmi adalah apa yang telah ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Ya, jadi walaupun bertentangan dengan zahirul riwayah, tapi kalau sudah dirajihkan oleh ulama Hanafiyah sendiri, maka itulah yang dianggap rajih, itulah yang dianggap resmi. Final qadi al-muqallid la yajuzu lahu an yahkuma illa bima huwa zahirul riwayah. Ya, kata beliau, sebab
seorang qadhi atau seorang yang menetapkan hukum, tapi dia adalah seorang muqallid. Ya, muqallid artinya belum sampai pada derajat mujtahid. Dia hanya bisa taklid, dia hanya bisa ikut. Nah, seorang al-qadhi al-muqallid la yajuzu lahu an yahkuma, tidak boleh baginya untuk menetapkan hukum illa bima huwa dhahirur riwayah, selain yang ada dalam kitab dhahirur riwayah. La bir riwayati syadzah, ya. Dan tidak boleh dia memfatwakan atau berhukum dengan riwayat yang syadzah. Ya, artinya riwayat-riwayat dalam mazhab Hanafi yang lemah. Ya, dia harus mengambil pendapat-pendapat dalam zahirul riwayah. Nah, illa an yanussu ala annal fatwa 'alaiha, kecuali kalau ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa ya itulah yang boleh difatwakan, itulah yang difatwakan, ya. Artinya selain daripada kitab zahir riwayah. Jadi ketika ada pendapat di luar zahir riwayah yang ternyata dianggap kuat oleh ulama Hanafiyah, maka itu adalah pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Wa idza ittafaqa Abu Hanifah wa sahibahu. Nah, kalau misalnya Abu Hanifah dan dua muridnya atau dua rekannya sepakat, ya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani, ala jawabin, atas sebuah jawaban, atas sebuah perkara, lam yajuz al-udulu anhu, maka tidak boleh diselisihi. Jadi ulama Hanafiyah yang datang belakangan itu tidak bisa atau tidak boleh menyelisihi pendapatnya Abu Hanifah jika sudah disepakati Abu Hanifah dan dua rekannya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jika tiga orang ulama itu sudah sepakat dalam mazhab Abu Hanifah, maka ulama belakangan tidak boleh menyelisihinya. Illa, kecuali li daruratin, kecuali karena atau dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat. Nah, baik, itu yang pertama, batasan dalam mazhab. Jika disepakati, maka itulah yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, kedua, idza ikhtalafatil aqwal al-marwiyatu fi dhahiri riwayah. Nah, kalau misalnya ada pendapat Abu Hanifah sendiri yang ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam kitab-kitab Dhahirul Riwayah. Ya, Dhahirul Riwayah ada 6 kitab, ya. Ternyata pendapat Abu Hanifah yang satu berbeda dengan yang lainnya. Atau ya ada perbedaan antara Abu Hanifah dan dua rekannya misalnya. Maka fa in sahaha al-masyayikhu ahada al-qaulain. Kalau misalnya ada ulama Hanafiyah yang menguatkan salah satu dari pendapat, misalnya Abu Hanifah sendiri dua pendapatnya, ya. Kemudian datang ulama Hanafiyah belakangan mengatakan bahwa pendapat ini yang kuat, ya. Nah, kalau ada ternyata ulama Hanafiyah yang menguatkan salah satu daripada pendapat Abu Hanifah, fa in kana tashihu bi af'alit tafdil khuyyira al-mufti bainar riwayatain. Ya. Nah, maka dilihat kalau misalnya dari dua pendapat Abu Hanifah itu misalnya diunggulkan, salah satu diunggulkan, ya, maka seorang mufti itu boleh memilih, ya, boleh memilih antara dua riwayat itu, ya, baik pendapat Abu Hanifah yang pertama atau pendapat yang kedua. Wa illa, tapi kalau tidak, lazima an yufti bis sahihi faqat, ya, maka kalau tidak misalnya tidak menggunakan af'alut tafdil, ya, misalnya asoh, ya, lebih soheh, misalnya kata-kata lebih soheh dengan asoh, ya. Nah, kalau misalnya ulama Hanafiyah yang datang belakangan itu mengatakan bahwa dari dua pendapat Abu Hanifah itu, ini pendapat yang asoh, ini pendapat yang lebih soheh,
Maka tadi kita katakan seorang mufti yang dihadapkan dengan pertanyaan boleh ketika mau mencari jawaban boleh memilih antara dua pendapat Abu Hanifah tadi. Wa illa lazima an yufti bis sahih faqat. Tapi kalau misalnya tidak ada bahasa misalnya asoh ya, lebih sahih ya, maka seorang mufti Hanafi harus memfatwakan pendapat yang sahih saja, pendapat yang sahih. Wa in kana tashih likilal qaulaini. Tapi kalau misalnya kedua pendapat itu sama-sama dikuatkan. Dua pendapat Abu Hanifah misalnya sama-sama dikuatkan. Fa in kana bi sighati afdal tafdhil yufti bil asahi wa qila bis sahih wala khuyyira al mufti. Tapi kalau misalnya kedua pendapat itu sama-sama dikuatkan antara sahih, asah dengan sahih, ini kan sama-sama kuat ya. Maka di sini ya seorang mufti yufti bil asah ya. Dia memfatwakan mana yang lebih kuat di situ. Kalau ada kata-kata asah, maka itu yang difatwakan. Ya, tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh dia berfatwa dengan yang sahih. Ya. Tapi kalau misalnya ada dua pendapat Abu Hanifah dan tidak ada keterangan dari ulama Hanafiyah belakangan mana pendapat itu yang lebih kuat, maka di sini seorang mufti boleh kemudian memilih satu di antara dua pendapat Abu Hanifah tadi. Nah, wa illam yusahih al-masyayikh ahadul qaulaini awil aqwal. Ya, kalau misalnya tidak ada ulama Hanafiyah tadi yang mengunggulkan satu atau salah satu dari pendapat atau satu dari beberapa pendapat. Ya, misalnya Abu Hanifah dinukil darinya misalnya 3 pendapat. Tapi tidak ada keterangan dari ulama Hanafiyah bahwa pendapat inilah yang resmi. Nah, fa idza tafaqa ma'al imami ahadus sahibaini quddima qauluhuma. Nah, maka dilihat kalau misalnya ada pendapatnya salah satu imam, salah satu dari dua rekan Abu Hanifah, misalnya Abu Yusuf atau misalnya Muhammad bin Hasan Asy-Syibani. Kita lihat. Misalnya pendapatnya Abu Hanifah ada dua. Maka dari dua pendapat Abu Hanifah itu kira-kira mana yang sejalan dengan pendapatnya Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syibani. Ya. Maka itulah yang dianggap resmi, itulah yang dikuatkan. Wa amma idzan farada anhuma bijawabin wa khalafahu. Tapi kalau misalnya pendapat Abu Hanifah memang benar-benar beda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syibani. Fa in farada kullu minhuma bijawabin aidan bi an lam yattafiqa ala syai'in wahidin fadh-dhahir yatarajjah qaulul imam aidan. Ya. Jadi kalau misalnya pendapatnya Abu Hanifah beda, pendapatnya Abu Yusuf beda, pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syibani beda, maka yang tetap dikuatkan adalah pendapatnya Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah yang tetap dikuatkan. Wa amma idza khalafahu wattafaqa ala jawabin hatta sara huwa fi janibin wa huma fi janibin. Tapi kalau misalnya Abu Hanifah beda pendapatnya, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani jawabannya sama. Ya. Akhirnya di sini Abu Hanifah sendiri. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani sama jawabannya. Maka fal asoh, maka pendapat yang lebih benar dikuatkan adalah at-tafsil bainal mujtahid wa ghairihi. Maka di sini dilihat seorang yang dihadapkan dengan permasalahan itu apakah dia seorang mujtahid atau tidak. Fal mujtahid, maka kalau dia misalnya seorang mujtahid, ya misalnya saya anggaplah dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Anggaplah saya bermazhab Hanafi sekarang. Saya dihadapkan sebuah permasalahan yang harus saya jawab. Ya, dan ternyata permasalahan ini adalah saya temukan
pendapat Abu Hanifah sendiri dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beserta dengan Abu Yusuf sepakat. Jadi ada dua jawaban di sini. Jawabannya Abu Hanifah dan jawabannya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka mana yang saya fatwakan? Maka di sini disebutkan kalau saya adalah seorang mujtahid, maka yakhtar al-arjah binan ala quwwati dalil. Maka saya harus melihat pendapatnya Abu Hanifah, begitu juga dengan pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad, dan saya harus bandingkan mana yang kira-kira yang lebih dekat dengan dalil. Ya, kalau saya adalah seorang mujtahid, ya. Tapi kalau misalnya saya bukan seorang mujtahid, maka yurajjih fi haqqihi qaulal imam. Maka saya tetap harus menguatkan pendapat siapa? Abu Hanifah. Ya. Jadi tetap Abu Hanifah. Nah, di sini wahuna qaidani labudda min mulahadhatihima indama yattafiq sahibani ala qaulin yukhalifa qaula al-imam. Nah, di sini ada hal yang perlu kita ketahui, di mana ketika Abu Yusuf dan Muhammad menyelisihi Abu Hanifah. Yang pertama, aulahuma anna tarjih innama huwa hakun lil mujtahid. Bahwa yang layak mentarjih di sini ketika Abu Hanifah dan dua rekannya berbeda, yang layak menguatkan pendapat mereka, mana yang lebih dikuatkan, yang menguatkan adalah seorang mujtahid. Ya. Amma fi zamanina haitsu la wujuda lil mujtahid. Nah, adapun di zaman kita ketika tidak ada lagi seorang mujtahid, fala tarjiha bainal imami wa sahibaihi, maka tidak ada lagi yang layak untuk mentarjih apakah pendapat imam yang kuat ataukah pendapat dua rekannya. Bal yata'ayyan al-akhdhu biqaulil imam. Maka satu-satunya solusi adalah mengambil pendapatnya Abu Hanifah. Thumma Abi Yusuf, kemudian pendapatnya Abu Yusuf, urutan kedua. Thumma Muhammad, kemudian pendapatnya Muhammad bin Hasan Syaibani. Thumma Zufar wal Hasan bin Ziyad, kemudian pendapatnya Zufar dan Hasan bin Ziyad secara bersamaan. Nah, ini urutannya, ya. Di zaman kita saat ini di mana tidak kita temukan lagi seorang mujtahid. Baik. Kemudian yang kedua, annahu innama yurajjih qawla as-sahibaini aw ahadihima ala qawlil imam idza kana thammata mujibin lidzalik. Bahwasanya pendapatnya Abu Yusuf dan pendapatnya Muhammad nanti diunggulkan atas pendapatnya Abu Hanifah jika ada indikatornya. Apa indikatornya? Wa huwa imma dha'fi dalilil imami. Ya, yang pertama adalah dalilnya Abu Hanifah lemah. Ya, dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah lemah, sedangkan dalil Abu Yusuf dan Muhammad misalnya lebih kuat. Itu yang pertama. Wa imma lid-darurati wat ta'amul. Yang kedua, entah karena kondisi darurat, ya, kondisi darurat sehingga misalnya pendapatnya Abu Yusuf yang harus diunggulkan dalam kondisi darurat. Katarjihi qaulihi ma fi al-mazara'ati wal muamalah. Ya. Seperti misalnya pendapatnya siapa? Pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam perkara-perkara pertanian, ya, dan perkara muamalah. Ya, karena muamalah ada semacam perubahan-perubahan, ya, kondisi masyarakat dan seterusnya. Masyarakat di zamannya Abu Hanifah berbeda dengan masyarakat di zamannya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang dimana masa Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentu mereka lebih memahami masanya dibandingkan Abu Hanifah. Wa imma li'anna khilafahuma bisabab ikhtilafil asri waz zamani. Atau misalnya pertimbangannya adalah perbedaan zaman. Perbedaan zaman, ya. Ini saya sebutkan tadi bahwa zamannya Abu Hanifah sudah berbeda dengan zamannya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Sehingga mereka berdua berpendapat menyelisih Abu Hanifah karena kondisi dan zaman yang mereka hadapi berbeda. Ya. Dan mereka menganggap bahwa sekiranya Abu Hanifah masih hidup, maka
Abu Hanifah akan berubah, pendapatnya akan berubah sesuai dengan zaman di zaman itu. Ya. Ai al-imam law syahada ma waqa'a fi asrihima lawafaqahuma. Ya. Jadi seakan-akan Abu Hanifah jika masih hidup di zamannya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani, maka Abu Hanifah akan tidak berbeda dengan atau sepakat dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ka'adamil qadha bi dhahiri al-adalah. Ya, sebagaimana dalam menetapkan keputusan dengan adalah yang hanya nampak saja. Amma idza lam yujad mujibun litarjih, tapi kalau misalnya tidak ada faktor, tidak ada indikator ya dalam menguatkan pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad, fa innal mufti yadhillu 'alal khiyari wa ya'mal bima afdha ilaihi ra'yuhu. Maka disinilah seorang mufti boleh memilih antara dua pendapat itu. Entah pendapatnya Abu Hanifah atau pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad. Baik. Berikutnya yang ketiga, di antara dhawabit al-madhhab, batasan aturan dalam mazhab Abu Hanifah menentukan pendapat yang resmi adalah idza lam yujad fil mas'alah riwayah an Abi Hanifah. Bagaimana sekiranya dalam suatu permasalahan tidak ditemukan pendapatnya Abu Hanifah di dalamnya, tidak ada. Fahina idzin yu'khadhu bi dhahiri qauli Abi Yusuf. Maka kalau memang tidak ada pendapatnya Abu Hanifah di situ, maka diutamakan pendapatnya Abu Yusuf. Kalau tidak ada, thumma bi dhahiri qauli Muhammad. Ya, kalau tidak ada, maka mengambil pendapat tekstual pendapat Muhammad bin Hasan Syaibani. Kalau tidak ada, thumma bi dhahiri qauli Zufar. Maka mengambil pendapat Zufar yang tekstual. Wal Hasan ya, fa qauluhuma fi martabatin wahidah. Ya, jadi Zufar dan Hasan ini sama. Derajatnya sama, tingkatannya sama dalam mazhab. Jadi setelah Muhammad, tingkatan berikutnya adalah Zufar dan Hasan secara bersama. Wa ghairuhum, dan selain mereka, al-akbar fal-akbar, yang lebih senior. Ila akhiri man kana min kibaril ashab, sampai ya ulama berikutnya dari ulama-ulama besar mazhab Hanafiyah. Wa dhahiru anna hadha fi haqqi ghairil mujtahid. Ya. Dan aturan ini hanya berlaku bagi seorang yang belum sampai derajat mujtahid. Ya, jadi kalau dia adalah seorang yang menghadapi suatu permasalahan, butuh menjawab permasalahan tersebut, dan dia ternyata bukan seorang mujtahid, maka rumusannya tadi, ya tidak ada pendapatnya Abu Hanifah, langsung saja pendapatnya Abu Yusuf. Tidak ada pendapat Abu Yusuf, langsung saja pendapat Muhammad bin Hasan Syaibani. Kalau tidak ada, maka pendapatnya Zufar atau Hasan atau ulama-ulama ya berdasarkan keseniorannya. Nah, itu bagi seorang yang belum sampai pada derajat mujtahid. Solusinya, ammal muftil mujtahid. Adapun kalau misalnya seorang itu bermazhab Abu Hanifah dan dia sudah sampai pada derajat mufti dan mujtahid di dalam mazhab, fayatakhayyar bima yatarajja indahu daliluhu nadhira ma qablahu. Nah, maka dia harus tetap mencari atau menganalisa sampai bisa menentukan pendapat yang rajih berdasarkan dalilnya. Kemudian yang keempat, aturan yang keempat, dhabit yang keempat dalam mazhab Abu Hanifah, idza lam takun al-mas'alah marwiyah fi dhahiri riwayah. Kalau misalnya suatu permasalahan tidak ditemukan dalam zahir riwayah. 6 kitab atau karya daripada Muhammad bin Hasan Syaibani. Wa inna ma dzukirat fi kutubi ghairi zahiri riwayah. Nah, tapi kalau misalnya justru disebutkan dalam buku-buku yang lain, bukan buku-buku zahir riwayah dalam mazhab Abu Hanifah, maka ta'ayyana al-akhdhu bima jaa'a fi ghairi zahiri riwayah idza kanat tuwafiqu usul ashabina. Maka boleh diambil, boleh dijadikan sebagai pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah selama sejalan dengan usul, ya, sejalan dengan usul daripada ulama Hanafiyah.
Ya, jadi yang menjadi tolak ukur di sini adalah usul ulama Hanafiyah. Ya. Jadi riwayat itu harus diperiksa menggunakan usulnya ulama Hanafiyah, sejalan atau tidak, berdasarkan kias, istihsan, istishab dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima, amma idza lam yujad fil haditsati ra'yun lil imami wa ashabihi. Nah, kalau misalnya suatu perkara kontemporer terjadi dan memang tidak ada pendapatnya Abu Hanifah di situ, tidak ada pendapatnya rekan-rekan ya atau murid-murid Abu Hanifah, walakin takallama fihi al-masyayikh al-mutaakhiruna qaulan wahida. Nah, tapi ternyata yang membahas permasalahan kontemporer itu adalah ulama Hanafiyah belakangan. Ya. Bukan lagi generasi fase pertama atau bahkan mungkin bukan generasi fase kedua, ya. Tapi yang membahas masalah itu misalnya ulama Hanafiyah di fase yang ketiga, fase paripurna mazhab Hanafi misalnya. Maka kalau memang ada ulama Hanafiyah yang berpendapat seperti itu, ya, menjawab atau memberikan solusi berupa jawaban atau penentuan hukum atas sebuah permasalahan yang terjadi kontemporer, maka yu'khadhu bihi, itu yang diambil. Ya, selama ada ulama Hanafiyah mengatakan, maka itu yang diambil. Pertanyaannya, kalau misalnya itu tadi kalau misalnya satu ulama Hanafiyah, hanya satu jawaban. Yang jadi masalah kalau misalnya beberapa ulama Hanafiyah berpendapat dan ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah. Fa in ikhtalafu yu'khadhu bi qaulil aktsarin. Maka dilihat ada berapa pendapat. Kalau misalnya ada dua pendapat, maka dilihat mana pendapat mayoritas. Dari banyak ulama Hanafiyah yang berpendapat misalnya, misalnya ada 4 ulama Hanafiyah yang membahas masalah itu. Ya. Dan 4 ulama ini terbagi menjadi 2. Ada minoritas dan ada mayoritas. Maka pendapat mayoritas yaitu 3 orang itulah yang diambil. Pendapat 3 orang itulah yang diambil. Tsummal aktsarina mimma tumida alaihi al-kibar al-ma'rufun. Au tsummal al-aktsarina biqaulil aktsarina tsummal aktsarin mimma tamada alaihi al-kibar al-ma'rufun. Ya, jadi ternyata kita harus lihat juga tokoh-tokoh ulama yang termasuk mayoritas tadi. Kalau mereka adalah ulama-ulama besar Hanafiyah seperti Abi Hafs, kemudian Abi Ja'far, Abi Laits, At-Tahawi, ya, dan selainnya, mimman yu'tamad alaihim. Maka itu adalah pendapat yang diunggulkan. Nah, kemudian batasan yang keenam atau aturan yang keenam dalam menetapkan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah adalah fa'ilam yakun hunaka jawabun mansus alaihi. Kalau misalnya terjadi suatu permasalahan dan permasalahan ini tidak didapatkan jawabannya, tidak ditemukan jawabannya secara nas, ya, artinya secara tekstual dari ulama-ulama Hanafiyah. Fa in kana al-mufti mujtahidan a'mala ijtihadahu wa ta'ammala wa nadhara wa tadabbara fil qadiyati liyajid al-makhraj as-sahih. Nah, dilihat. Maka orang yang menghadap permasalahan ini atau orang yang dihadapkan permasalahan ini, kalau dia adalah seorang mujtahid, maka dia harus menggunakan perangkat ijtihadnya. Dia harus menganalisa, memeriksa suatu permasalahan supaya dia dapat jalan keluar yang benar. Ya, wa ijtahid bi ra'yihi, dia harus beristihad dengan logikanya. Idza kana ya'rifu wujuhal fiqh, kalau memang dia mengetahui aturan-aturan fikih, ya, wa yushawir ahlal fiqh fihi, atau minta pendapat ahli fikih yang lainnya. Wa ma idza lam yakun al-mufti mujtahidan bal muqallidan. Tapi kalau misalnya dia bukan mujtahid, dia adalah seorang muqallid yang hanya ikut juga, fa alaihi al-akhdhu bi qauli afqahin nasi indahu wa yadhif al-jawab ilaihi. Nah, maka di situ dia boleh mengambil pendapat orang yang lebih faqih. Ya. Kalau misalnya dia tidak tahu permasalahan itu, dia cari orang yang kira-kira lebih paham fikih Abu Hanifah dibandingkan dirinya. Maka di situ dia bertanya
Maka jawaban itu yang diambil, kemudian ketika dia menjawab, dia harus nisbatkan jawaban itu kepada orang itu. Artinya jangan dia nisbatkan jawaban itu sebagai jawaban pribadinya. Ya, dia nisbatkan jawaban itu kepada ulama yang memberikannya jawaban. Ya. Nah, tilka hiya dawabit al-'amma allati wada'aha ulama'ul Hanafiyah al-ajilla li tahriril qaul ar-rajih fil madhab. Maka ini adalah aturan umum yang telah ditetapkan oleh ulama Hanafiyah untuk menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Wala dhawiha istaqra'u al-ara' ar-rajihah. Ya. Maka dengan aturan tadi bisa disimpulkan seperti ini untuk menetapkan pendapat yang resmi yang bisa difatwakan. Pertama adalah ala qauli Abi Hanifah fil ibadati mutlaqa ma lam yakun anhu riwayah ka qauli al-mukhalif. Nah, dalam perkara-perkara ibadah pokoknya pendapatnya Abu Hanifah sudah selesai, ya. Pokoknya pendapat-pendapatnya Abu Hanifah dalam masalah ibadah itu sudah yang difatwakan. Kemudian yang kedua, ala qauli Abi Yusuf fi ma yata'allaq bil qada wasyahadat. Ya, tapi dalam perkara-perkara qada, dalam perkara-perkara pengadilan, ya, maka pendapatnya Abu Yusuf yang lebih diutamakan. Kemudian dalam permasalahan taurits dzawil arham, dalam masalah warisan, ya, maka pendapatnya Muhammad yang lebih diutamakan. Ya, wa ala qauli Zufar fi 17 masalah rajjaha fiha al-mutaakhiruna ra'yahu. Ya, dan ada sekitar 17 permasalahan yang dimana ulama Hanafiyah merajihkan pendapatnya Zufar. Wa yanbaghi an yakuna hadha inda adami dzikri ahli al-mutuni lit-tashih wa illa fal hukm bima fil mutuni kama la yakhfa. Ya. Tapi dengan adanya kitab-kitab Hanafiyah, ya, yang ada sekarang, kitab-kitab matan, maka itu sudah sangat membantu sebetulnya menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi semua teori-teori yang kita sebutkan tadi adalah ketika memang tidak ditemukan kitab-kitab matan. Adapun sekarang sudah tersedia kitab-kitab atau kitab-kitab ringkas dalam mazhab Abu Hanifah, sehingga mudah dalam menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Dan dalam buku-buku Abu Hanifah atau dalam buku-buku mazhab Abu Hanifah sudah ada semacam isyarat-isyarat, ya, bahwa mana pendapat yang resmi difatwakan. Ya, misalnya dalam buku-buku Hanafiyah kita temukan ibarat-ibarat misalnya wa alaihil fatwa, ya, wa bihi yufta, wa bihi na'khudh, wa alaihil i'timad, wa alaihi amalul yaum, wa alaihi amalul a'immah, ya. Kemudian wa huwa sahih, wa huwa al-asah, wa huwa al-adhhar, wa huwa al-mukhtar fi zamanina wa fatwa masyayikhina, wa huwa al-ashbah, wa huwa al-aujuh. Ya, ini semua adalah lafaz-lafaz yang kita temukan dalam kitab-kitab Hanafiyah yang membantu kita menentukan bahwa inilah pendapat yang resmi. Ya, jadi walaupun disebutkan ada 1, 2 pendapat, 3 pendapat, tapi ada ditutup dengan pendapat dengan bahasa-bahasa seperti ini, wa alihil fatwa wa bihi yufta, ya, maka menunjukkan bahwa ternyata ini pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya ini adalah bagian akhir daripada fase paripurna mazhab Hanafi, ya. Dan insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan tutup, ya, fase yang ketiga ini dari mazhab Abu Hanifah sebagai penutup. Dan setelah itu kita akan berpindah ke mazhab yang baru, yaitu mazhab, ya, Malikiyah, itu mazhab Imam Malik. Sekira cukup apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna
wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.